agak terhambat di Polres ini Tangerang Selatan. Padahal laporan ini adalah lebih dahulu. Ya, oke, teman-teman, terima kasih. Ini saya mendampingi Ibu Yulia, mami dari Fredrika Chul, untuk update ya. Ada 2 laporan polisi. Satu di Polda Metro Jaya yang kami laporkan adalah oknum dari Keraton Sumedang ya, Keraton Sumedang Larang. Ya, yang update-nya adalah saat ini semua para saksi sudah diperiksa, begitu juga termasuk Fredrika juga sudah diperiksa. Namun demikian, yang ada sedikit kendala adalah kasus dugaan penganiayaan terhadap klien kami yang diduga dilakukan oleh seseorang yang warga negara asing, yang dimana di situ juga disaksikan ya kejadian tersebut sama Fredrika. Kemarin waktu saya tanya di penyidik, kasusnya di Polres Tangerang Selatan, penyidik menyatakan Fredrika belum bisa dihubungi. Gitu. Padahal di Polda Metro Jaya Fredrika sudah datang dan memberikan keterangan, tapi di Polres Tangerang Selatan menurut dari penyidik belum bisa dihubungi, sehingga penyidik agak sedikit kesulitan untuk memanggil Fredrika. Kalau boleh tahu itu Mami, itu apa kekerasan itu kapan, jam berapa, masih ada hubungan dengan Fredrika atau orang-orang itu gimana? Kalau yang penganiayaan itu kejadiannya I think bulan September ya, saya lupa ya. Nah itu pagi, memang ada Fredrikanya. Nah itu menyaksikan dia dan datang berdua ya, secara tidak diundang. Nah orang tersebut adalah mantan suami saya, berwarga negara Inggris, berinisial S. Nah untuk penganiayaan itu berupa kekerasan fisik yang mungkin saya menahan karena anjing ya, piaraan yang mau diambil oleh Fredrika. Nah itu karena saya mungkin menahan keras, tidak untuk dilepas. Nah jadi si mantan suami saya ini mencekik secara fitting seperti ini, bukan begini ya, secara begini, untuk supaya mungkin supaya saya bisa kelepas tangan itu atau bagaimana ya, secara keras. Dan pada saat itu saya udah blurry ya. Nah saya juga udah nggak sadarkan diri, karena yang saya rasakan pada saat itu saya udah kayak nggak bisa napas, sudah kayak ayam mau dipotong. Itu yang saya rasakan, dan itu memang disaksikan oleh anak saya sendiri. Itu yang sangat saya sayangkan. Dan memang saya melaporkan mantan suami saya sebagai ini, tapi Fredrika hanyalah sebagai saksi yang melihat kejadian. Itu. Kalau saya tidak mencantumkan nama dia, kan ada saksi mata yang melihat ya di rumah saya. Supir saya adalah saksi mata ya, dan keamanan kompleks saya itu adalah saksi juga, karena ada berupa barang bukti mobil datang. Mobil itu berinisial, saya tahu mobil itu di MW dan saya tahu kepemilikannya, dan itu adalah berlogokan adalah Sumedang. Keraton di situ ya. Jadi ininya. Nah, itu adalah dari pihak keamanan. Di rumah saya tentu tidak ada, mungkin sudah di-off-kan CCTV pada saat datang. Tapi untungnya ya, setiap ada perbuatan jahat kan pasti ada ininya ya. Pasti meninggalkan jejak. Untungnya pihak keamanan saya komplek ada barang bukti. Memang seharusnya tidak bisa masuk ke kompleks saya,
Tetapi karena keamanan itu berpikir itu adalah anak saya dan suami saya pada saat itu, tidak ada yang tahu itu adalah mantan, dan publik tidak pernah tahu kalau itu adalah kami sudah bercerai secara resmi negara, ya. Nah, karena saya menjaga nama anak saya selama ini ya. Nah, inilah baru kebongkar, saya harus inikan. Itu saya benar-benar sudah tergeletak di lantai ya, sudah ada penyerangan sebelum saya ini ya, dan itu sudah berupa bukti. Saya harus di visum ya, dari visum itu barulah dibuat LP karena hasil visum sudah ada itu, dan saksi-saksi semua sudah jelas. Nah, yang saya inikan sayangkan di Tangsel ini agak terhambat di Polres ini Tangerang Selatan. Padahal laporan ini adalah lebih dahulu sebelum di Polda. Nah, hambatannya adalah anak saya sendiri yang seharusnya si inisial S ini tahu sebenarnya jejak anak saya di situ. Ya jangan seperti dia seperti mengulur-ngulur. Ini yang membuat mungkin bisa menghambat supaya tidak cepat ya. Menghambat proses penyidikan. Proses supaya tidak terjadi pemanggilan lagi ataupun si Mr. N ini agak ada tahu deh gitu. Tapi saya tidak putus asa dan Bang Sunan juga terus berupaya untuk saya minta keadilan karena ini adalah warga negara asing loh ya, yang menyerang saya ini, dan orang terdekat saya, bukan orang lain yang pernah hidup satu rumah. Saat clipping itu ada sekitar berapa menit, terus reaksi dari Fredrika seperti apa? Untuk diam saja Saya, atau apa gimana? Pada saat masih saya sadar, saya berebutan sama Fredrika. Tangan saya tutup mata karena pada saat itu saya pasrah. Ya, saya pasrah apa yang terjadi karena saya dua orang menyerang saya. Ya, memang anak saya tidak memukul. Ya, tapi saya hanya tutup mata, saya tidak ingin, saya udah pasrah apapun yang terjadi hadap diri saya sudah serahkan pada saat itu. Saya hanya ingin, saya tidak ingin, bukan masalah apa. Saya hanya tidak ingin, kenapa mereka memperlakukan saya seperti saya ini sampah. Datang ke rumah saya mau rebut. Tidak ada kata-kata yang bagaimana, apalagi suatu anak saya. Saya jadi teringat lagi karena ini adalah hati saya benar-benar terluka pada saat itu. Ini anak saya kenapa sekongkol dengan mantan saya yang melihat saya diinikan. Itu yang saya udah dalam keadaan begini, saya pasrah, nggak tahu apapun yang akan terjadi. Saya bilang nggak tahu deh itu. Nih, di situ. Yang direbut apa yang? Anjing. Dan saya tahu anjing itu ada di Bali. Dan saya tahu keberadaannya. Bukan karena saya tidak bisa ambil, tapi ini adalah barang bukti. Sangat disayangkan orang-orang ini. Kalau dia sayang sama anjing, kenapa jadi ingin anjing ini? Ini kan bisa jadi barang bukti. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.